Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Perkara ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2026. Jadi Ibu Bupati yang menerbitkan SK, siapa orang-orangnya yang nanti melakukan kegiatan pemungutan pajak dan kemudian ada insentif di situ ya. Di rekan-rekan ada insentif dari hasil pajak yang dipungut terhadap orang-orang yang ada di dalam SK. Bahwa terbitnya kedua SK Bupati tersebut diduga digunakan sebagai alat. Ya, jadi SK ini kemudian digunakan sebagai alat oleh ETS untuk melakukan tindak pidana pemerasan, setoran upah pungut atau UP. Jadi nanti ya dijelaskan lebih lanjut bahwa istilahnya gini, gampangannya, lo kalau mau masuk ke SK ini kan dapat upah tuh, nah boleh, tapi ada bagian dong, ya gitu ya, oke ya. Di lingkungan BPKAD Sukoharjo, di mana ETS meminta saudara RCH selaku Kepala BPKAD Pemkab Sukoharjo mengumpulkan sekitar 40% dari insentif yang diterima oleh sejumlah pegawai pada BPKAD. Jadi tadi, nah insentifnya dari yang seharusnya diterima 100%, ya, dipotong 40%. Jadi kalau kamu mau, ya harus ngasih 40%. Dari insentif yang diberikan kepada orang-orang yang ada atau pegawai-pegawai yang ada di SK tersebut. Permintaan ETS ini diduga melanjutkan tradisi Bupati sebelumnya yang juga merupakan suami dari ETS. Jadi Bupati Sukoharjo ini 2 periode sebelumnya itu suaminya. Ya. Jadi sebelum saudari ETS ini sebelumnya suaminya. Dengan kode perintah tambahan upah pungut kayak onoto, ini mohon maaf nih, ini lafalnya memang menggunakan bahasa daerah ya, seperti itu. Ini bukan diada-adakan, tapi hasil permintaan keterangan yang disampaikan oleh para saksi, seperti itulah. Yang artinya tambahan upah pungut itu ada kan, gitu. Poe merene kan orang bayar gitu. Kamu ke sini kan tidak bayar gitu. Maksudnya masuk ke apa namanya? Masuk ke SK-nya itu nggak bayar gitu. Padakno karo bapak gitu. Artinya samakan dengan bapak. Jadi berarti samakan dengan bapak itu ya dulu pernah dilakukan sama bupati sebelumnya. Udah samakan aja gitu ya dengan yang dulu juga dilakukan sama bapak gitu. Maksudnya bapak itu merujuk ke suaminya Ibu ETS atau bupati sebelumnya. Maksudnya adalah besaran uang yang disetor disesuaikan dengan setoran saat dengan bupati sebelumnya, di mana bupati sebelumnya juga memerintahkan jajaran BPKAD saat itu dengan perintah wis dilantik ojo mendeleng wae gitu. Artinya sudah dilantik ya jangan diam saja gitu ya. Itu pakai bahasa Jawa ya. Sekali lagi mohon maaf ini bukan apa-apa karena memang seperti itulah yang disampaikan oleh para saksi pada saat diminta keterangan oleh para penyelidik maupun penyidik gitu ya. Maksudnya agar pegawai pada BPKAD tersebut memberikan setoran kepada bupati saat itu. Bahwa atas perintah
ETS, saudara RCH diduga kemudian memerintahkan para eselon 3 di lingkup BPKAD untuk menyetorkan potongan upah pungut tersebut kepada saudara ND selaku sekretaris BPKAD Pemkab Sukoharjo sejak tahun 2021 sampai 2026 yang kemudian disetorkan kepada ETS. Jadi dikumpulkan dulu di sekretaris BPKAD ya. Karena ini kan beberapa orang. Jadi tidak langsung disetor orang per orang ke ETS. Kumpulkan dulu di ND, setelah terkumpul baru diserahkan ke ETS. Selama periode 2021-2006 tersebut diketahui total setoran upah pungut yang diterima ETS mencapai 2,93 miliar rupiah. Bahwa selanjutnya ETS juga diduga memerintahkan saudara TRM selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk mengurus setoran rutin OPD. Jadi OPD pun kalau tadi person ya orangnya gitu ya, orang yang ada di SK yang upah pungut, sekarang OPD ya. Adapun besaran permintaan tersebut juga diduga meneruskan warisan dari bupati sebelumnya dengan kode Padakno karo Bapak gitu. Samakan dengan Bapak gitu. Jadi perintahnya seperti itu. Di mana pada periode bupati sebelumnya juga meminta setoran kepada pegawai bagian umum dengan perintah bolehno 500 akhir tahun gitu. Nah, ini salah satu yang contoh permintaan dari bupati kepada pegawai bagian umum ya. Jadi minta dicarikan 500 juta maksudnya ya untuk akhir tahun, keperluan akhir tahun. Bahwa atas perintah ETS, TRM mengumpulkan setoran dari para OPD setiap tahun. Dan pada momentum THR, selain itu TRM juga diduga memberikan setoran yang berasal dari bukti pengeluaran fiktif dan markup pengadaan pada bagian umum Pemkab Sukoharjo. Informasi ini akan didalami tentunya ya. Jadi karena ada beberapa yang juga masih kita dalami informasinya. Jadi ada yang informasinya sudah lengkap tadi ya terkait pemotongan UP, kemudian ada pemberian lain yang baru disampaikan oleh teman-teman atau oleh saksi kepada teman-teman penyidik. Nah, dari situ kita akan perdalam. Selama periode 2024-2026, total penerimaan ETS dari setoran rutin OPD yang dikumpulkan TRM sebesar 840 juta rupiah. Dengan rincian sebagai berikut, tahun 2024 245 juta rupiah, tahun 2025 350 juta rupiah, dan tahun 2026 245 juta rupiah. Maksudnya sampai dengan bulan ini ya. Sedangkan uang yang dikumpulkan RCH pada tahun 2022 sampai 2024 yang berasal dari setoran UPD ini mencapai 1,2 miliar rupiah. Atas penerimaan tersebut ETS menggunakannya antara lain untuk kepentingan pribadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.